Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Saya bersama rekan saya, Bunia Kurniawati, hari ini akan mempraktikkan sebuah pembelajaran coaching, yang dimana nanti saya akan menjadi seorang coachnya dan Bunia sebagai coachnya. Kita mulai saja percakapan kita hari ini ya. Baik. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Bunia, ini masih dalam apa ya, saya merasa sedang sibuk-sibuknya gitu, tapi menyempatkan ingin sekali bertemu dengan Bunia. Ya Allah. Apa Bunia nih Bu? sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Kenapa Bu, ingin ketemu dengan saya? Iya, jadi Ada saya tujuan tuh tertentu? iya, ada sesuatu yang Iya, harus ada sesuatu sepertinya. diceritakan gitu ya, ada unek-unek yang ingin dicurhatkan gitu, Bu. Biasa kita kan, sesama guru kelas rendah gitu ya, Bu, ya. Jadi saya rasa Bunia ini bisa gitu dijadikan tempat curhat bagi saya. Ya Allah, terima kasih. Ya, eee, kenapa Ibu? Curhat apa nih? Biasalah ini tentang pembelajaran di kelas, terutama terhadap siswa-siswa saya di kelas ya, Bu. Udah tidak aneh gitu ya kalau guru-guru kelas rendah mah itu-itu saja gitu masalahnya. Masalahnya ya. Iya. Eee, harapannya setelah Ibu ngobrol dengan saya apa Bu? Jadi harapan saya hari ini mungkin setelah saya curhat, nanti ke depannya saya bisa menemukan ide-ide ke depannya saya harus bagaimana gitu dalam menghadapi permasalahan saya ini, Bu. Hmm. Itu ya, ke depannya kita, bisa menemukan solusi. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Biasa Bu nih ya, jadi di kelas saya gitu, di kelas 2 SD, masih terdapat, siswa-siswi yang kesulitan dalam membaca gitu, masih ada yang tidak mengenal huruf gitu dan, sebetulnya sudah bisa mereka itu, tapi ada yang tidak lancar, bahkan tidak paham akan sebuah bacaan, seperti itu, Bu. Jadi saya tuh merasa khawatir gitu, apakah nanti ke depannya anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Secara, ya kan pasti ya pembelajaran itu penting gitu untuk membaca pertama itu. Jadi arah pembahasan kita, obrolan kita kali ini tuh tentang bagaimana masalah yang Ibu hadapi di kelas Ibu, anak-anak yang belum lancar baca ya, Bu, ya, belum mengenal huruf. Kemudian kekhawatiran Ibu, ketakutan Ibu anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ya itu tadi ya, kesulitan membaca itu ya, Bu, ya. Kira-kira, Ibu sudah tahu belum penyebabnya apa ya sampai anak-anak kesulitan, membaca? Seperti itu, Bu. Mungkin beberapa faktor ya, Bu, ya, ada dari latar belakang mereka yang di mana peralihan gitu ya, anak kelas itu kan sebetulnya sudah kelas 2 tapi mungkin peralihan mereka dari pas awal kelas 1 itu ada yang bersekolah dulu atau tidak gitu, seperti ada TK dulu, ada yang PAUD dulu, apakah belajar di rumah dulu, bahkan ada yang mungkin memang seperti kertas kosong gitu, tidak diajarkan sama sekali membaca gitu dari rumahnya. Mungkin itu dari latar belakang mereka, atau juga bisa saja dari kontribusi lingkungan sekitar. Ya tadi ya, sama halnya ketika anak yang mungkin sering berlatih bersama orang tuanya, itu akan cepat bisa dibanding dengan anak yang kekurangan kontribusi orang tua. Itu mungkin ya, Bu, yang bisa saya dapat apa ya, bisa dapat saya lihat dulu gitu. Mmm, iya ya, mungkin memang kalau latar belakang dan lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya, Bu, ya. Nah, kira-kira selain latar belakang, kemudian lingkungan, ada nggak penyebab lain, Bu, yang, menjadi penghambat anak untuk, ya yang menjadi
anak kesulitan membaca itu? Iya, mungkin dari konsentrasi mereka juga ya, yang mungkin agak sedikit tidak fokus gitu, atau bisa jadi karena motivasi intrinsik merekanya juga, mungkin merasa malas gitu untuk belajar membaca, seperti itu mungkin ya, Bu. Iya, jadi selain faktor latar belakang, lingkungan, konsentrasi juga ya. Nah, kira-kira, Bu Dwi, yang diinginkan oleh Bu Dwi di kelas nih, idealnya anak-anak itu seperti apa sih yang diharapkan oleh Bu Dwi gitu? Iya, jadi kalau menurut saya idealnya anak kelas 2 itu ya minimal sudah bisa membaca walaupun tidak, selancar anak-anak yang kelas lain ya, minimal mereka sudah bisa menyambungkan satu, suku kata menjadi sebuah kata dan nantinya akan tersusun sebuah kalimat gitu ya, supaya mereka bisa tahu tuh apa yang mereka baca gitu. Nah, itu kan, tadi idealnya ya, yang Ibu harapkan anak-anak itu bisa baca, ya minimal suku kata gitu ya, dari huruf menjadi suku kata, dari suku kata menjadi kata. Barangkali Ibu sudah ada terbersit rencana-rencana gitu, apa yang akan Ibu lakukan supaya tujuan yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai? Iya, sebetulnya ada beberapa yang sudah, saya lakukan juga ya, Bu, gitu. Seperti misalkan menggunakan berbagai sumber bacaan gitu, lewat buku cerita atau latihan-latihan membaca yang beragam gitu, yang berwarna, atau dari buku-buku yang, beragam gitu, atau juga bisa dengan permainan kata juga pernah. Nah, itu bagus, Bu. Bagus sekali itu yang permainan-permainan gitu ya, buku-buku yang menarik, itu biasanya anak lebih, apa ya, lebih tertarik gitu ya kalau misalnya, belajar mereka seperti sedang bermain padahal mereka sedang belajar gitu. Jadi mereka tidak sadar gitu Mhm. dengan mereka sedang belajar itu. Ada hal yang lain mungkin yang bisa Ibu lakukan supaya, apa, tujuan Ibu itu cepat tercapai? Ya mungkin dengan menggunakan media pembelajaran juga yang berbeda mungkinnya bisa dengan teknologi, menggunakan Chromebook gitu yang tersedia di sekolah dan juga menggunakan gadget saya, mungkin ada games-games yang bisa di-download untuk, mereka lebih cepat, apa sih, untuk lebih cepat menghafal huruf-huruf gitu, seperti itu. Atau juga saya juga akan berkolaborasi bersama orang tua murid gitu, karena ya namanya belajar di sekolah kan waktunya terbatas gitu ya, Bu. Iya, itu luar biasa sekali, Bu, apalagi di era digital sekarang gitu ya, penggunaan Chromebook, itu sekolahnya juga Masya Allah sudah fasilitasnya sudah bagus sekali ya, udah ada, kemudian Ibu juga bisa mendownload game-game di HP Ibu. Nah, itu bisa, di ya itu bisalah, bisa menarik anak-anak gitu. Saya yakin apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa bisa membuat anak-anak lebih cepat dalam, menghafal huruf terutama ya. Nah, kira-kira kapan waktunya Ibu akan melaksanakan rencana-rencana Ibu itu? Mungkin, untuk waktunya bisa di sela-sela pembelajaran kan, siswa-siswa tersebut masih kesulitan ya kalau untuk mengerjakan tugas. Jadi ketika teman-temannya mengerjakan tugas gitu, anak-anak yang memiliki, kebutuhan khusus untuk dibimbing itu akan saya bimbing secara individu untuk maju ke depan. Itu mungkin di sela-sela pembelajaran atau di waktu istirahat, atau mungkin bisa juga ketika waktu pulang sekolah, nggak lama lah mungkin 15 menit ya, karena anak-anak, kelas rendah kan biasanya dijemput oleh orang tuanya, pasti akan merasa tidak nyaman gitu ketika harus ada pembelajaran tambahan, seperti itu. Iya, iya, bagus sekali Ibu itu. Nah, dalam pelaksanaannya, tentu saja mungkin Ibu memerlukan dukungan ya. Kira-kira siapa aja nih yang Ibu harapkan terlibat dalam kegiatan yang telah Ibu rencanakan? Iya, yang pertama mungkin tadi orang tua ya,
saya pun akan meminta orang tua bekerja sama, karena ya namanya sekolah kan waktunya sebentar, insya Allah kalau orang tuanya bisa membantu gitu ya, bisa dilatihlah di rumah gitu ketika pulang sekolah ataupun ketika mereka sedang berlibur gitu. Atau juga akan meminta kepada kepala sekolah juga berkolaborasi dengan kepala sekolah jika sedang ada pertemuan dengan orang tua siswa, ini ditekankan gitu ya anak-anak untuk supaya selalu dibimbing dalam belajarnya. Udah gitu. Selain itu, mungkin saya pun akan berkolaborasi dengan guru-guru teman sejawat saya untuk mencari ide-ide atau metode lain gitu yang lebih menarik supaya bisa meningkatkan motivasi peserta didik itu supaya senang gitu untuk belajar membaca. Itu, Bu. Luar biasa sekali itu memang kalau orang tua itu ya, karena anak-anak kan memang waktunya lama di rumah gitu, memang itu sangat Iya, betul. perlu dukungan dari orang tua. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Iya, rencana-rencana ini, Bu? iya mungkin saya akan lebih memberikan bimbingan individualnya itu mungkin yang lebih konsisten gitu ya karena terkadang ya gitu karena apa namanya di lapangan gitu ketika pembelajaran ya kadang sempat kadang tidak gitu ya. Untuk Ya, itu mungkin saya lebih mengutamakan waktu sih untuk memberikan bimbingan lagi dengan konsisten. sekali Ibu, Masya Allah luar biasa sekali Ibu obrolan kita hari ini ya. Masih ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Unek-uneknya Ya sih, alhamdulillah sekarang udah agak plong gitu ya. Dari tadi kita sudah ngobrol, bercerita ke sana ke sini. ya. Apa yang Ibu rasakan dari tadi pertama kita ngobrol sampai sekarang? Apa yang Ibu Iya, rasakan? jadi tadi saya merasa lebih plong gitu. Tadi kan saya awalnya khawatir gitu, bagaimana nih gitu, harus apa lagi sih yang harus saya lakukan gitu untuk meningkatkan, motivasi mereka biar bisa mau membaca tuh gitu. Jadi saya merasa, wah, ada ide-ide baru lagi gitu, "Oh ini nih yang harus saya lakukan tuh, oh ini." Jadi lebih tertata gitu ya Bu ya, apa yang nantinya akan saya lakukan itu. Lebih Dan plong mungkin, begitu ya? iya benar, benar Bu, jadi seperti itu. Selain itu saya juga, eee, lebih percaya diri gitu, untuk lebih yakin lah gitu, saya tuh bisa kok gitu ya, harus bisa Betul gitu sekali, ya. Ibu. Un Rencana-rencana yang Ibu sampaikan itu menurut saya sudah luar biasa sekali, Bu. Saya juga berterima kasih, saya jadi bisa ada sesuatu nih yang bisa saya ambil dari pembicaraan-pembicaraan tadi, Bu, untuk saya terapkan di kelas saya juga ya, di sekolah saya. Terima kasih juga Bu Dwi ya, sudah memberikan ya iya. sedikit pencerahan juga Bu buat saya sebenarnya. Iya Bu, eee alhamdulillah ya sekarang udah sedikit tenang gitu ya Bu ya. Semoga ke depannya saya bisa lebih mengimplementasikan lagi apa yang tadi sudah direncanakan dengan baik di kelas saya maupun di lingkungan sekolah. Terima Ya, kasih banyak Bu Nia atas waktunya terima sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih juga Bu Dwi sudah mempercayakan untuk bercerita kepada saya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita akhiri saja obrolan kita ya, Bu Dwi ya. Siap Ibu Terima Nia, kasih terima ya, kasih Bu sekali Dwi. lagi. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bisa mengganggu Kumaha Bu waktunya. Nia? Ada waktu nggak Bu Dwi? Demang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang santai, Bu. sedang santai Bagaimana? ya. Ini saya tuh ada sesuatu nih Bu yang mengganjal. Nampaknya saya harus curhat ke seseorang nih, harus ngajak ngobrol. Oh Tiba-tiba iya, saya ingat ke Bu Dwi deh.
Kayaknya Bu Dwi bisa saya ajak ngobrol, mudah-mudahan hari ini Bu Dwi ada waktu luang buat bareng-bareng kita ngobrol Alham gitu. baik, kalau begitu saya kebetulan sedang santai Bu Nia. Mangga dengan senang hati saya, akan mendengarkan kira-kira ada apa nih Bu Nia, eee, apa yang ingin Ibu Nia sampaikan? Ini Bu, terkait permasalahan di kelas nih Bu. Kebetulan kan, saya megang kelas 1 nih Bu ya, tapi anak-anak itu masih bagaimana ya, mungkin karena kebiasaannya di TK atau bagaimana saya kurang tahu, tapi, anak-anak itu sering membuang sampah sembarangan gitu Bu. Jadi kadang anak itu, Mmm, tidak mengerti atau kalau tidak mengerti ya gimana ya, kadang saya kan udah ngasih, eee, pengarahan gitu ya, kadang saya juga bawel gitu, "Tolong kalau buang sampah itu, di tempatnya," gitu. Ibu sudah menyediakan iya. tempat sampah gitu di kelas atau di ruang kelas, tapi tetap saja saya buka, laci mejanya, yang di bawah mejanya itu banyak sisa-sisa makanan seperti itu, Bu. Ya, hampir, di semua sekolah ya, sama saya juga mengajar di kelas rendah, berarti permasalahan sampah ini memang, menjadi permasalahan yang cukup banyak terjadi gitu ya di sekolah-sekolah, sama-sama di sekolah saya juga. Kira-kira setelah percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu, capai gitu, tujuan apa yang ingin Ibu nanti capai dari hasil percakapan kita di siang hari ini? Ya mudah-mudahan setelah saya ngobrol dengan Bu Dwi, saya menemukan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu, Bu. Jadi masalah, sampah ini bisa terselesaikanlah gitu, Bu. Oh iya, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti menemukan, titik terangnya gitu ya, Bu, ya. Kira-kira, dari mengenai sampah ini, apa saja sih permasalahan yang Ibu hadapi gitu? Adakah penyebab lain tadi selain di dalam kelas yang lacinya kotor, ada lagi nggak kira-kira, Bu? Ya itu, Bu, jadi, kelas itu kan nampak berantakan gitu ya. Jadi saya, melihat anak-anak kok males gitu buang sampah ke tempat sampah. Padahal saya sudah menyediakannya di dalam kelas, saya juga sudah menyediakan di depan kelasnya, di luarnya gitu, di dalam ada, di luar ada. Tapi kenapa, kesadaran itu seperti tidak ada gitu, anak itu seperti malas saja kalau keluar dari tempat duduk gitu. Maunya itu kalau apalagi kalau meraut pensil itu, Bu, meraut pensil itu diem aja di sana di bawah tempat duduknya itu, kotor sekali seperti itu. Iya betul ya, masih sering dijumpai ya seperti itu. Jadi meraup pensil ya sudah gitu di tempat yang, Iya, ya tidak semestinya gitu. Terus anak-anaknya juga tadi, disebutkan malas gerak juga ya. Jadi, pengennya di situ aja ya, padahal tempat sampahnya sudah tersedia. Nah iya. kira-kira Bu, dari yang tadi Ibu hadapi ini, apa sih rencana Bu Nia gitu atau strategi apa yang ingin Ibu Nia lakukan gitu untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin ada beberapa rencana yang, terbersit di pikiran saya ya, Bu, ya, mudah-mudahan bisa, terrealisasi gitu. Yang pertama, saya, akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu, Bu. Jadi supaya, anak-anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena membuang sampah pada tempatnya itu karena ada saya, kemudian karena ada guru lain, tapi memang anak-anak itu sadar ketika mereka membuang sampah di mana saja atau sembarangan itu akan mengganggu, selain mengganggu dirinya sendiri ya, tentunya untuk kesehatannya sendiri, juga mengganggu kenyamanan bagi orang lain. Karena orang di sekitarnya seperti teman-teman yang di dekatnya itu kan apalagi kalau bekas makanan di laci di bawah meja itu kan jadi bau gitu ya. Kemudian, saya juga mungkin akan mencoba, menampilkan, video-video mungkin Bu, video-video tentang, bagaimana, akibat-akibat dari kalau kita membuang sampah sembarangan gitu kan.
kemudian anak nanti akan mencoba bermain peran, jadi anak sadar ketika mereka membuang sampah akibatnya seperti apa, mungkin seperti itu, Bu, yang Oke, akan baik. Jadi dilaksanakan di sekolah saya. iya, eee, tujuan dari Bunia ini yaitu untuk, tadi untuk me meningkatkan kesadaran peserta didik tadi karena sering buang sampah, itu sudah baik ya, insya Allah gitu. Nanti ke depannya Ibu bisa melaksanakannya. Kira-kira Bu, dari yang tadi yang sudah disebutkan, tadi kan tentang mengaitkannya ke di pembelajaran yang melalui video. Selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira, selain di kelas misalkan? Kalau untuk di sekolah ya, Bu, ya, mungkin nanti saya akan, mencoba, menghubungi, koordinator P5 mungkin. Jadi nanti, Mmm, saya akan mencoba karena kebetulan kan temanya sedang sampahku tanggung jawabku ya, Bu, ya. Jadi bagaimana mhm. anak-anak bisa, nanti praktek, pengelolaan sampah itu sendiri gitu. Terutama sampah-sampah Oke. plastik ya, dari apa sih, dari Mhm. bungkus-bungkus makanan yang mereka beli, seperti itu, Bu. Oh, jadi akan diintegrasikan pada proyek P5 juga bersama, Iya, keseluruhan warga sekolah gitu ya, Bu. Nah, betul. kira-kira Bu, jika dilevelkan dari 1 sampai 10 kondisi, eee, permasalahan Bunia ini nih tentang kesadaran tentang sampah, ada di level mana kira-kira kondisi ini? Kalau 1 sampai 10 ya, Bu, ya, sepertinya di 6 deh, Bu. Oh, di Karena 6 ya, berarti cukup rendah. Kenapa itu? Kira-kira apa alasannya, Bu, ada di angka 6? ya karena itu tadi, Bu, karena kesadarannya yang masih kurang gitu, karena mungkin mereka merasa mereka, masih anak-anak ya, mungkin masih transisi dari PAUD ke SD gitu. Jadi mereka itu, apa ya, kalau kebiasaan di TK kan biasanya anak-anak diantarkan, makan disediakan, makanannya juga sampahnya diberikan kepada orang tua gitu, jadi orang tuanya yang membuangnya sendiri gitu. Jadi ya belum muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri mungkin itu, Bu, yang jadi akar permasalahannya sih. Nah, kira-kira tadi disebutkan tentang, kesadaran diri itu ya, kesadaran diri. Selanjutnya, kalau kesadaran ini sudah bisa direalisasikan gitu ya, dengan tadi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira Ibu bisa mencapai ke level berapa sih? Apa, kondisi tadi gitu, ketika sudah terrealisasi? Ya mudah-mudahan sih bisa untuk jangka waktu dekat ini ya, jangka waktu pendeknya sih mudah-mudahan bisa di angka 8 lah, Bu, khususnya di kelas saya gitu ya. Karena mungkin kalau untuk di lingkungan sekolah itu bisa lebih luas lagi kan. Kalau di kelas saya ya, mudah-mudahan saya bisa mencapai angka 8 lah. Baik, angka 8 itu menurut Ibu udah cukup baik gitu ya? Ya harusnya sih 10 sih, Bu, cuman kalau mudah-mudahan jangka panjangnya 10 gitu ya. Mmm, insya Allah sampai ke level, paling tinggi ya, Bu. Nah, kira-kira tadi sudah disebutkan mengenai apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan nih untuk waktunya Ibu akan melaksanakan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Maunya saya sih secepatnya ya, Bu, ya, karena memang permasalahan sampah ini sangat mengganggu sekali di kelas ya. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini saya bisa merealisasikan, di kelas saya khususnya di keyakinan kelas dulu deh, Bu. Kayaknya keyakinan kelas itu akan saya dahulukan, Bu. Oke, baik. Berarti keyakinan kelas dulu gitu ya, yang Ya, iya. dikuatkan di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya untuk tanggung jawab, apa yang bisa Ibu lakukan sebagai tanggung jawab, di untuk kegiatan melakukan di dalam kelasnya, Untuk tanggung selain jawab tadi nih iya, mungkin saya akan lebih konsisten aja sih, Bu. Selain, ya mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas gitu ya, kemudian mengintegrasikannya mungkin, dalam pembelajaran diselip-selipkan gitu, Bu. Saya juga tidak akan bosan untuk mengingatkan anak-anak juga tentang bagaimana cara, apa, mereka memperlakukan sampah gitu, supaya tidak mereka juga
juga seperti itu. Eee, kemudian sebagai bentuk apa ya, menjaga konsistensi saya juga nanti saya akan, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi gitu. Jadi saling mengingatkan gitu kalau misalnya kadang kan kita, kadang kencang, kadang kendor gitu, Bu. Ketika kita kendor kan ada yang mengingatkan, ada yang menyemangati terus supaya itu konsisten dilakukan terus secara terus-menerus gitu. Baik, berarti Ibu ini itu akan, berkolaborasi bersama rekan sejawat gitu ya, untuk, meningkatkan motivasi Bu Nia untuk, terus gencar gitu ya tentang permasalahan sampah ini supaya bisa kurangi gitu ya di peserta didik. Lalu selanjutnya, eee, sudah di akhir ya Bu ya, tadi kan sudah akan berkolaborasi, selanjutnya apa sih yang Ibu rasakan setelah obrolan kita hari ini? Lebih tenang mungkin ya, Bu, ya, lebih plong juga. Saya senang, saya juga, berterima kasih sekali kepada Bu Dwi yang mau mendengarkan keluh kesah saya, yang mau, berbagi cerita dengan saya gitu. Yang saya rasakan alhamdulillah senang sekali bisa berbagi cerita dengan Ibu, yang akhirnya saya jadi menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi. Kemarin-kemarin saya sempat bingung ini bagaimana gitu, kemudian saya harus cerita dengan siapa gitu. Alhamdulillah ketemu Bu Dwi jadi ada solusi yang bisa saya ini buat nanti ke depannya gitu. Ya, alhamdulillah Bu Nia, berarti dari percakapan kita ada manfaatnya ya. Saya juga insya Allah akan menerapkan apa yang Bu Nia tadi rencanakan, apa yang Ibu Nia tadi harapkan di sekolah saya, terutama di kelas saya dan juga di lingkungan sekolah. Insya Allah semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Amin amin. Bu Dwi, jangan bosan-bosan ya kalau misalnya saya nanti menghubungi Bu Dwi lagi untuk bercerita kembali gitu. Oke, siap Bu Nia, senang sekali membantu. Baik, kita akhiri saja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.